Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah allazi la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama dan yang paling utama, sama-sama kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari yang mulia ini kita dapat bersama-sama berkumpul di halaman pesantren Ma'had Iman Ilmu Amal ini dalam rangka memperingati kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping itu juga kita tidak lupa mengucapkan sholawat beserta salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita yang hadir pada sore hari ini mendapat syafaatul uzma dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pendiri pesantren Ma'had Iman Ilmu Amal, yaitu Buya Dr. Haji Usman Muhid LCMA. Beliau ini sangat unik orangnya. Memang dulu kami satu sekolah di Purbabaru, satu sekolah bahkan satu bangsa. Tahun 1993-94 kami tamat dari Purbabaru. Tapi beliau setelah tamat dari Purbabaru, beliau berangkat untuk melanjutkan S1-nya ke Syria. Diajaknya, dia manggil aku Jai, berangkat gitu. Kemana? Kau head, aku menyelamu saja. Nah, ini kawan kami datang juga ini dari Kisaran. Ahlan wa sahlan Ustaz. Taufik. Tapi pada saat itu memang ekonomi kami memang tidak mencukupi, maka aku pun melambaikan tangan sama dia. Akhirnya beliau berangkat ke Syria melanjutkan S1-nya dan S2-nya di Malaysia, S2, S3 sehingga mendapat gelar doktor di Malaysia. Sampai kira-kira lebih kurang 20 tahun. Masya Allah. Beliau berceramah dan berdakwah di Malaysia. Aku ini ustadz lokal. Diundangnya untuk menceramah. Subhanallah. Dia ustadz kondang, awak ustadz kan. Makanya pada hari ini waktunya singkat ini. Tak apa. Makanya tak apalah panjang-panjang, tak apalah lebar-lebar. Nah, karena apa yang beliau sampaikan tadi, Bapak Dokter sampaikan tadi, sudah lebih dari cukup. Motivasi kepada orang tua, motivasi kepada anak-anak santri, dan juga motivasi kepada kita semua. Beliau ini dokter. Nah, beda dengan dokter. Kalau di Arab semuanya dokter namanya. Dokter hewan pun dokter juga katanya. Kalau di Indonesia beda. Dokter sama dokter beda. Kalau dokter dalam keilmuan. Kalau dokter bisa dokter hewan, kesehatan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu penghormatan saja lagi. Selanjutnya hormat saya kepada teman saya juga alumni Mustafawiyah, yaitu Bapak Kiai Haji belum Haji. Bapak Kiai Alfian Rinaldi. Beliau ini stylenya memang begitu. Dari dulu kami, beliau ini bahkan sempat sebanjar semua.
sebanjar, maksudnya satu rumah dengan kami. Kami ini bertiga nih, dekat-dekat ini rumah. Banyak sejarah kami dalam kontes Mustofawiyah. Di pondok pesantren banyak cerita-cerita yang indah. Sulit, sakit. Kalau dulu handphone belum ada. Kami masuk ke Mustofawiyah tahun 97. Nah, tak ada. 87. Tahun 1987. Tak ada belum handphone. Jadi kalau sakit hanya berkirim surat melalui kadang-kadang kantor pos, kadang-kadang ada orang tua sebulan sekali datang ke Mustafa. Kan enak kamu ini sekarang. Ada apa-apa sedikit, halo ma, datang, aku sakit, jemput, enak. Kalau kami sekali tak bisa. Jadi anak-anakku sekalian, kamu ini sudah enak kali. Enak betul. Kalau kami dulu, masya Allah, mengkabarkan ke orang tua nang habis balanjo nang aku tak ada berita sama sekali. Tanjung Balai Purba Baru itu bukan dekat. Kalau perjalanan bus 12 jam, 10 jam baru sampai. Begitulah. Kalau ini Tanjung Balai kepala sejam, 15 menit sampai ke rumah kamu. Begitu pun ada juga minta pulang. Jangan terlalu cengeng. Jadi banyak kalau kami kisah kasih kami di Purba Baru sampai 7 tahun kami belajar di sana sudah banyak. Mungkin tak bisa kata-kata untuk mengungkapkan perasaan kami, perasaan yang indah. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai saksi bahwa kami di sana menuntut ilmu itu untuk menjalankan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya nampaklah hasilnya. Nampak hasilnya, inilah dia Bapak Buya kita Dr. Usman Muhid bisa mendirikan pesantren di Kota Madya Tanjung Balai. Mudah-mudahan Kota Madya Tanjung Balai ini sesuai dengan doa Pak Wali tadi menjadi kota santri. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya hormat saya kepada guru kita yang berasal dari Mompang. Nah, juga pendidik di sini. Kami ada 4 orang laki-laki untuk saat ini karena jumlah santrinya pun masih 27. Nah, tak kalah banyak-banyak. Kalau memang sudah nanti bertambah, insya Allah kami akan datangkan nanti guru-guru dari luar lagi. Yang tamatan pesantren juga alumni pesantren, insya Allah. Dan selanjutnya hormat saya kepada Bapak Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Haji Haris Polip Lubis. Tak ada M-nya. Lubis pula aku tambahin. Tak ingat aku si Lubis. Harus Polip Lubis itu lah. Nah, beliau bergelar SAG, Sarjana Agama, kemudian MM ini Magister Manajemen. Jadi SAG di hadapan awak, Sarjana Agama, tidak diceramahi, mana berani. Kebetulan beliau juga wali kota kita. Yang insya Allah, alhamdulillah beliau ini asal ada acara-acara begini, terutama di Sipori-Pori ini, dia hadir. Bukan apa ini Pak. Bukan kewenangan calon tahun 2 tahun yang akan datang, tidak. Tak kewenangan itu. Tengok kamu nanti, walaupun dia nanti jadi wali kota 2 tahun yang akan datang, dia tetap datang ke pesantren. Nah, ini bukan pencitraan ini. Ini kadang-kadang orang ini kan salah paham. Nah, ini kan pencitraan ini wali kota. Tidak, kalau aku musuh sama Pak wali kota. Memang begini dia, karakternya. Karena beliau dari latar belakangnya tahu gitu. Beliau dari orang yang kecil menjadi orang yang besar. Nah, beliau juga seorang ustaz. Pernah sebelum jadi Pak Wali dia nih, kami undang di Istiqomah menjadi khotib. Berapi-api, hampir tumbang beliau. Namanya saja Pak Waris Tolib. Jadi kita ini tak ada. Kayak aku Muhammad Jelani, kok dia Pak Waris. Jadi apapun jabatannya tetap mewarisi. Buktinya, jadi gua diwarisinya wali kota. Kalau jadi gubernur dia nih, wakil gubernur, dia mau warisi dia. Kenapa? Namanya waris. Tetap dia mau warisi. Out nomor 1, masuk nomor 2. Waris.
Itulah. Alhamdulillah memang doa itu merupakan nama itu merupakan doa. Jadi buatlah nanti nama-nama anak kita dengan nama-nama yang baik, karena nama itu merupakan satu doa. Buktinya inilah Pak waris kolektor bisa dia mewarisi segala-galanya. Alhamdulillah. Ibu-ibu, wali-wali santri yang dimuliakan Allah, anak-anak didik kami, yang insya Allah semuanya kita yang berhadir pada sore yang bahagia ini mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Di sini saya diundang, sebenarnya tak cocok diundang karena saya di sini juga tenaga didik. Nah, sebagai guru, walaupun gurunya tak pala lagi Bapak Buya Dadi. Hanya guru pelajaran tarikh, juga ilmu fikih, itu pun tingkat dasar. Sambil-sambil bertanya dan belajar kepada Buya. Mungkin dulu banyak yang lupa, kalau ada yang sangkut masalah arti terjemahan baris-barisnya, aku semangat karena ada Buya kita di sini. Itu makanya waktu dulu beliau berpesan kepada saya, Ustadz, buatlah pesantren, dia apa lagi cari dunia ini katanya. Aku pikir kalau buat pesantren nanti ada yang ilmu agamanya atau kitab yang tak dapat dibaca kemana aku nak bertanya. Tapi kalau ada di sini Buya ini kan harus sangkut tanya sama dia. Kalau bertanya ke Puba jauh kali. Jadi kalau ada di sini itulah makanya semangat aku. Setelah pulang beliau dari Malaysia, katanya Anda mendirikan pesantren besar gembira. Alhamdulillah saat ini terwujud. Mudah-mudahan pesantren ini, terutama pesantren Mahathir Iman Amal ini, mencetak kader-kader ulama sehingga menjadikan kampung ini dan umumnya negara Republik Indonesia ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun maut. Saudara-saudaraku, jamaah majelis taklim, anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini tepatnya 13 Rabiul Awal 1444 Hijriah, artinya kita memasuki bulan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tepatnya semalam 12 Rabiul Awal. Kita ringkas saja apa yang kita ambil dari intisari dari Maulid atau kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Ahzab ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sesungguhnya ada pada diri Nabi Muhammad itu menjadi contoh suri tauladan. Jadi Allah turunkan, Allah lahirkan baginda Rasul sebagai contoh suri tauladan dari mulai kehidupannya. Makanya kita harus tahu sejarah bagaimana kehidupan Rasulullah ketika beliau 2 bulan di dalam kandungan. Ayah yang tercinta Abdullah sudah meninggal. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala masyhuril aqwalil marawiyah. Aku dulu itu yang dapat. Kami dulu sagubuk berdokatan sama Pak Ustadz Buyani. Asal kenapa Bekasi dah aku topan. Lempang ini di ribut. Dia menghafal. Aku itu kan tahu. Aku menghafal coding nggak boleh. Dia menghafal saja. Aku Bekasi dah aku bantu. Karena salan situ aku sudah aku. Nah, makanya esok dia ajarin aku Bekasi dah. Nah, itu iklannya. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu masih di dalam kandungan bapak, ayah sudah meninggal dunia. Jadi dia tak sempat merasakan kasih sayang dari seorang ayah. Lahir
tak berapa lama ibunya juga meninggal. Jadi Nabi Muhammad itu dalam keadaan yatim piatu, yang akan menjadi contoh, yang akan menjadi pemimpin seluruh dunia, dibuat Allah teknologinya dari mulai susah. Jadi kalau seorang kian, tak apalah heran awak, memang udah hebat kian dia, keturunan orang kaya. Kaya raya, keturunan pejabat, memang hebat orang. Nabi Muhammad tidak, dari orang yang miskin, sehingga bapaknya meninggal, tidak meninggalkan sedikit pun harta benda. Tak ada meninggalkan rumah yang mewah, mobil yang indah, ataupun onta. Tak ada. Jadi inilah jadi suri teladan kepada kita. Kamu wahai anak-anakku, calon pemimpin di kampung kita ini dan seluruh dunia ini, kamu adalah calon-calon pemimpin. Hayatul adyan ala yadis subhan. Hidup dan matinya satu negara, satu agama, satu bangsa itu di tangan para pemuda. Makanya kalau orang-orang Yahudi dan Nasrani, kalau mau menghancurkannya, bukan orang-orang pejabat-pejabat yang dihancurkannya, generasi. Maka 10, 20, 30 tahun yang akan datang, orang-orang inilah yang akan menjadi pemimpin-pemimpin di negara kita. Ada yang jadi polisi, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi wali kota. Tapi insya Allah kalau sudah dididik di pesantren, polisinya insya Allah tak seperti Samsul. Polisi yang jujur dan amanah, pejabat menjadi pejabat DPR, menjadi wali kota yang amanah menjalankan aspirasi rakyat. Insya Allah. Nah, teman bagaimana? Itu. Kalau apa? Kalau latar belakangnya dari pesantren. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, jangan ragu menyekolahkan anak ke pesantren. Ada kadang-kadang ini, apa itu pesantren? Kalau disekolahkan paling tahunya nanti guru mengaji, berceramah. Jangan salah. Dari pesantren banyak yang menjadi tentara. Dari pesantren banyak yang menjadi gubernur. Dari pesantren bisa menjadi presiden. Bukan harus dari sekolah umum saja, tapi kalau sudah kelebihannya, kalau sudah dari pesantren, tambatan pesantren, jadi polisi yang jujur, jadi pejabat yang jujur. Kenapa? Karena dari sejak dini mungkin sudah ditanamkan kepada mereka tauhid, la ilaha illallah, tiada Tuhan, tak ada yang kusembah, tak ada yang kutakuti kecuali Allah. Tak ada yang kuikuti kecuali perintah Allah Subhanahu. Tahu orang itu larangan, tahu yang haram, mengajinya lancar, bahasa Arabnya insya Allah mantap, seperti Buya gitu. Kok bahasa Arabnya bahasa sabuk. Anak-anakku, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 4 hal keuntungan kita untuk menyekolahkan anak ke pesantren. Yang pertama, mereka dapat mendalami ilmu agama. Nah, kalau disekolahkan anak pesantren kita ke sekolah umum belum tentu, karena hampir belakangan ini anak dihapuskan lagi pendidikan agama, kurikulum agama di dalam pendidikan. Tapi kalau masuk ke pesantren, mereka didalami dengan ilmu agama, fikih, usul fikih, tauhid, qiraah, semuanya dipelajari di pesantren. Mereka tahu mana yang haram, mana yang halal, mana yang mubah, mana yang mustahil, mana yang harus. Mereka diajar mereka, dilatih mereka, disiplin, diingatkan mereka waktu sholat, diingatkan mereka bersopan santun, berakhlak mulia, digembleng dengan pendidikan agama. Nah itu kelebihan dan keutamaan kalau anak kita sekolahkan di pesantren.
Yang kedua, membentuk akhlak yang mulia. Mereka dibuat ada pelajaran akhlak. Jadi kalau orang-orang santri itu kalau ada nampaknya orang yang tua, dia dicium tangannya lewat dari muka begitu. Itulah keutamaan anak-anak santri. Kenapa? Karena di sekolah di pesantren ini mereka dilatih menjadi akhlak yang mulia. Mereka diceritakan bagaimana kisah-kisah baginda Rasulullah yang punya akhlak mulia. Mereka tahu bahwasanya Muhammad itu, Rasulullah itu adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Mereka menauladani kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, kelebihan kalau kita menyekolahkan anak ke sekolah pesantren adalah mereka bisa belajar mandiri. Kalau di luar, mungkin mereka difasilitasi mobil, kereta, anak PCX, anak apa, bisa dikasih. Makannya disuapi, minumannya apa saja tidak diapakan, fasilitasnya lengkap, di kamarnya ada AC, ada TV, handphone sampai 3. Tapi ketika meninggal orang tuanya, stres. Kenapa? Karena mereka tidak mandiri, mereka selalu disuguhi dengan kemewahan dan kasih sayang seorang tua. Tapi ketika disekolahkan ke pesantren ini, mereka hidup mandiri, mereka makan sendiri, cuci baju sendiri. Itu kan lagu Mejit. Kalau kami dulu di pesantren, entah pula di sini pula ada laundry, tak ada kan? Kami dulu di pesantren begitu, di Mustafawi ya. Masak sendiri, cuci baju sendiri, makan sendiri, lapar tahankan sendiri. Begitu, mandiri. Tak pernah kami mengadu-ngadu sama orang tua. Apa ayah, mama, aku gatal-gatalan, kudis-kudisan, tak pernah kami mengadu, tahankan di situ. Makanya setelah keluar dari pesantren, santri-santri itu bisa dibuang kemana saja, hidup. Tengok ini Ustaz apa? Ustaz Alfian dibuang ke Riau sana, jadi menteri kehutanan. Hebat ini anak pesantren. Jadi kamu nanti harus begitu, dibuang ke laut, jadi ke menteri ke laut. Jadi harus bisa, serba bisa. Kenapa? Karena semua di situ dilatih hidup mandiri. Jangan cengeng lah. Ini sedikit, mama, ayah. Tak boleh begitu. Karena kamu adalah generasi penerus bangsa. Laisal fata man qala hadza ummi wa abi. Kan tadi begitu Pak Harap. Tidaklah dikatakan seorang muda ini ayahku, ini harta ayahku, ini walakinnal fata mangkola anaza, tapi yang dikatakan pemuda yang berani, yang hebat itu mengatakan inilah saya. Tidak, mamaku ini, harta kami, ayahku banyak, tak boleh. Tapi inilah aku. Tampil ke depan, kalau ada begini ceramah-ceramah, tampil. Ada nanti MTQ, ikut. Kami semua Ustaz Muhid, sering kami ikut. Tidak pernah mau. Tak ada masalah. Nah, itu ikut kami. Sarhil Quran. Aku sebagai kori. Aku tak tahu nadanya, tak bayar. Dia tahu bantai hari itu. Pak Ustaz Buya nih, penterjemah. Tapi kalau kaligrafi, alhamdulillah juara 1 di Mustafawi. Memang hebat Buya nih. Kalau mau kita. Dia tangannya untuk mengambil. Manakot Daiwani, manakot Mustafa. Aku dia cakar ayam buat. Itu adalah kelebihan seseorang. Selanjutnya, keutamaan kalau kita sekolahkan anak kita ke pesantren, terbebas dari pergaulan bebas. Nah, inilah yang paling utama. Kita tengok zaman saat ini, masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di mana-mana sekarang ini banyak anak-anak yang kena virus. Bukan virus COVID-19. Virus apa itu? Narkoba. Tak dapat memulihkan narkoba, yang kambing. Masya Allah. Tapi kalau kita sekolahkan anak kita di sekolah pesantren, maka terhindarlah anak kita dari narkoba. Mantap orang.
Di luar sana mereka anak-anak didik, anak-anak sekolah yang sekolah di pendidikan umum. Masuk sekolah, terlambat cabut, koi ke sana, koi kemari naik kereta, bonceng-boncengan semua laki-laki, jantan, perempuan. Pur ke sana, pur kemari, lama-lama masuk angin, gombong. Tapi kalau disekolahkan, kan, ajan kan? Kalau disekolahkan ke sekolah pesantren, maka mereka akan terhindar dari. Jadi pesan saya kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah menyekolahkan anaknya ke pesantren, maka berikan motivasi kepada jiran tetangga kita, sekolahkan ke pesantren. Tak harus ke pesantren nih, kemana saya pun jadi, yang penting pesantren. Jadi tak apalah gak apa bu, bapak sekalian, takkan bisa kita mengawasi anak kita 24 jam. Kemana dia pergi, tahulah manusia, lebih baik kita memelihara kambing daripada manusia. Kalau kambing lagi kandang kan untuk deh, kok manusia? Ini panjatnya. Begitulah dia. Makanya kalau kita sekolahkan anak kita ke pesantren, maka buya-buya kita, mualimah kita yang mengkontrolnya, mengawasinya, memberikan pendidikan, bersyukur gitu. Sebetulnya Pak, Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, buya-buya ini tak gaji. Itu makanya aku minta gaji. Nah, kata gaji. Kenapa? Dikontrol lah pula sampai 24 jam. Macam buya itu tadi, 12 malam ikut uang. Kalau anak seorang buya ini gampang saja dia keluar. No? Tapi dia tidak yang mikir kenapa. Kenapa? Alhamdulillah saat ini buya bukan dunia yang dia dipikirkan. Yang dipikirkan adalah akhirat. Kurasa mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebenarnya banyak lagi yang ingin saya curhat, bukan pada ceramah namun ini, tapi karena waktu sudah tidak mengizinkan lagi, azan sudah berkumandang. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan kepada para bapak, ibu, bapak sekalian, dan juga anak-anak santri kami. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang kemudian. Datang dulu sih. Datang dulu yan. Tutup aja lah.